samping memberikan materi-materi teoritik, saya juga akan memberikan materi-materi praktis yang bisa langsung cepat mengarahkan Anda untuk membuat rencana dan bagaimana melakukan penelitian. Jadi tidak terlalu teoritik, tapi ada juga teorinya yang kita diskusikan. Tapi ini ada beberapa nanti materi-materi yang lebih praktis yang tidak ada di buku. Memang ini dari hasil pengalaman saya membimbing, menguji, saya langsung mau mengarahkan Anda dengan cepat. Ini ada teoritiknya, ada praktisnya, tapi ujungnya nanti ini Anda harus bisa membuat proposal, melakukan penelitian, melakukan seminar hasil, ujian tutup, dan Anda bisa sarjana. Yang pertama saya ingin mengantar Anda bagaimana cara kita menemukan ide penelitian dengan cepat dan tepat. Nah, ini penting sekali. Bagaimana cara kita menemukan ide penelitian yang cepat dan tepat. Bukan cepat saja, tapi cepat, tepat. Tadi ada yang bertanya bagaimana kita meneliti sesuai dengan tujuan ilmu komunikasi. Nah, ini kira-kira bagian dari materi ini. Pertama, bagaimana mencari ide dulu. Bagaimana mencari ide. Nah, saudara sekalian, kalau kita bicara bagaimana mencari ide, sebenarnya itu bisa kita lakukan dari dua cara. Anda mau berangkatnya dari mana bisa? Cara pertama, kita berangkat dari fenomena. Cara kedua, kita berangkat dari literatur. Dua-duanya ada kelebihan dan kekurangannya. Ada yang mencari ide dari fenomena dulu, ada yang mencari ide dari literatur. Boleh dua-duanya. Nah, yang pertama, kalau kita mau mencari fenomena, mencari ide penelitian dari fenomena, maka kita harus melihat situasi, kenyataan-kenyataan, fakta-fakta, situasi, perkembangan. Ini yang real, ya, real, yang nyata. Jadi Anda sebagai calon peneliti itu setiap hari melihat fenomena. Misalnya di sekitar kita saja. Misalnya Anda kuliah di sini berteman 40 orang. Satu kelas 30 orang. Anda perhatikan setiap semester ada mahasiswa tidak lulus 10 orang. Dan lulus mata kuliahnya 10 orang. Semester 2 tidak lulus 10 orang. Semester 3 Anda mikir. Mulai Anda mikir, kenapa setiap semester selalu ada mahasiswa yang tidak lulus mata kuliahnya? Ya, melihat fenomena. Atau Anda melihat fenomena lain. Misalnya Anda melihat iklan-iklan. Banyak iklan-iklan. Anda naik motor dan iklan banyak. Ada iklan politik, ada iklan bisnis, pemasaran. Apa sih tujuannya orang bikin iklan? Kenapa sih ada iklan? Ini fenomena. Kita melihat fenomena. Apa saja. Jadi memang ketika melihat fenomena itu muncul satu pemikiran, why? Mengapa? Karena kalau kita berpikir why, artinya kita mencoba memahami apa di balik yang kelihatan itu. Jangan bilang, oh ini banyak iklan, banyak baliho, iya karena mau
Pilkada memang begitu nih. Begitu jadi penelitian. Ini sudah begitu orangnya itu. Memang itu tidak lulus memang begitu memang orangnya itu. Tidak jadi begitu. Mesti jadi berpikir, kenapa dia begitu? Bukan bapak dia sudah begitu. Oke? Kalau kenapa dia begitu, pasti kita berpikir itulah penelitian. Terkadang sudah begitu memang orangnya. Apa yang diteliti? Sudah jawaban. Ini fenomena. Pertimbangannya nanti saya jelaskan lagi di materi kedua. Yang jelas ini kita berangkat dari fenomena. Melihat kenyataan. Melihat itu bisa berarti melihat dengan mata, bisa berarti mendengar, bisa juga berarti mengalami sendiri kenyataan-kenyataan. Ini kita berangkat dari fenomena. Oke? Atau kita berangkat dari literatur. Berangkat dari literatur. Anda masuk perpustakaan, tidak melihat fenomena. Saya mau berangkat dari literatur. Saya masuk perpustakaan, lihat bukunya Little John, buku ensiklopedia telekomunikasi. Lihat teori. Bagus ini teori ini. Teori atribusi. Jadi kita lihat buku, cari konsep, cari teori, kita baca. Wah, bagus ini teori agenda setting. Agenda setting mengatakan bahwa satu berita yang dijadikan headline oleh sebuah media yang selalu diulang-ulang akan tersimpan di benak halayak dan halayak menganggap berita itu penting. Wah, bagus ini. Akan benar. Lihat lagi, cari dulu teori lain. Oh, dapat teori atribusi. Wah, bagus ini teori ini. Teori atribusi mengatakan setiap tindakan pasti punya alasan. Setiap komunikasi pasti punya tujuan, punya alasan. Wah, ini bagus ini. Ya kan? Boleh mikir. Wah, bagus ini. Jadi kita cari dulu teori yang bagus, yang menarik, yang menantang. Wah, ini bagus ini. Ya. Anda lihat teori disonansi kognitif. Bahwa orang-orang yang mengalami satu kejadian baru, berada di tempat baru, mengalami situasi krisis, mulai permasalahan, maka dia akan berusaha melakukan penyesuaian secara kognitif. Otaknya akan mencari cara bagaimana supaya dia nyaman, bagaimana dia beradaptasi. Ini bagus teorinya ini. Ya, oke, paham? Jadi kita di sini mencari buku, mencari teori, ya, mencari konsep yang menarik. Kalau tadi mencari fenomena yang real, yang menarik juga tentu, yang nyata. Kalau ini tidak nyata, ini konsep aja. Ini sebenarnya juga dulu ini kenyataan juga, karena teori itu tidak bisa lahir dari hayalan, itu hasil penelitian. Jadi berangkat dari fenomena, berangkat dari literatur. Paham sampai sini? Nah, jadi kalau Anda orang yang sulit memahami fenomena, berangkat dari literatur. Wah, saya sulit melihat masalah dalam hidup ini. Kan ini tidak ada masalah ya. Nah, berarti ini orang tidak bisa dia berangkat dari fenomena. Mungkin semuanya aman-aman aja. Tapi mau diteliti dalam fenomena, lebih suruh dia masuk perpustakaan. Tapi kalau orang susah mencerna teori konsep, suruh dulu melihat fenomena. Fenomena apa? Nanti di materi kedua. Tapi baik fenomena maupun literatur ini kita batasi. Literatur maupun fenomena ini kita batasi dalam ruang lingkup objek formal komunikasi. Fenomena, cari fenomena ilmu komunikasi, cari fenomena komunikasi, jangan fenomena lain-lain. Apa itu fenomena lain? Misalnya, Anda lihat, wah itu ada di situ orang, kenapa itu di situ kampung itu banyak orang cacat?
terlalu banyak di situ wanita melahirkan bayinya cacat. Itu bukan fenomena komunikasi. Tidak usah diteliti itu. Memang fenomena bagus sebenarnya, tapi bukan fenomena komunikasi. Anda dari situ, di situ banyak anak-anak main game di kampung itu. Nah ini boleh. Kenapa di situ? Wah ini anak-anak ternyata orang tuanya pergi kerja, anak-anak pulang sekolah, tidak ada kerjaan, ibunya sibuk di dapur, pergi main game. Nah, ini masuk fenomena komunikasi. Kenapa? Karena berkaitan dengan media. Jadi ini juga penciuman harus tajam ya. Jangan sampai kita masuk di rumahnya orang. Begitu pula kalau kita berangkat dari literatur. Kita harus berangkat dari buku komunikasi, teori komunikasi, konsep komunikasi. Jangan baca buku non komunikasi, buku pemasaran, ilmu politik, fisika, kimia, astronomi, astrologi, ramalan bintang. Ini dia salah sasaran, salah konsep. Dan saya menemukan banyak sekali mahasiswa yang salah berangkat, salah titik, tumpul titik, patokannya salah. Ini penting sekali. Bagaimana kita betul-betul memahami fenomena komunikasi dan literatur komunikasi. Karena itu saya selalu menganjurkan sama mahasiswa ilmu komunikasi, Anda menjadikan rujukan utama adalah buku-buku teks, buku-buku literatur komunikasi. Seperti bukunya Little John, bukunya Wesley Turner, bukunya siapa, Wilbur Scrum, bukunya siapa, ahli-ahli komunikasi. Ketika menulis skripsi, Anda harus mengutip minimal 70% literatur komunikasi. Banyak saya lihat mahasiswa menulis skripsi, buku pemasaran, buku astronomi, astrologi, buku komunikasinya tidak ada, satu cuma dua saja. Jadi pada saat kita sudah ada di pemikiran mau menulis, mau membuat proposal, langsung kumpulkan buku komunikasi. Kumpulkan buku komunikasi. Jadi kalau skripsi itu minimal 25 literatur. Jadi sekitar 20 buku adalah buku komunikasi. Dan 3 asing. Itu menurut pedoman. Nah, apa kelebihannya dan kekurangannya kalau kita berangkat fenomena atau berangkat literatur? Nah, saudara sekalian, fenomena ini harus kita turunkan. Literatur ini harus kita turunkan. Diturunkan bagaimana? Jadi seturun kita naik dulu. Ini kita turunkan menjadi fokus. Dapat fenomena. Wah, banyak mahasiswa teman Anda yang selalu tidak lulus setiap semester. Ini fenomena. Kita mau bikin fokus. Cari fokusnya apa kira-kira ini? Dari fenomena ini, apa pokok masalah yang kita mau cari? Oh, yang saya mau cari pengaruh strategi mengajar dosen terhadap tingkat penerimaan dan kelulusan mahasiswa. Itu fokus itu. Fokus. Dari tadi fenomena banyak mahasiswa yang tidak lulus, kita turunkan jadi fokus. Pengaruh atau dampak atau penggunaan media di dalam efektivitas pembelajaran. Nah, itu sudah fokus itu. Sudah fokus. Dan fenomena tadi. Jadi dari satu fenomena itu bisa diteliti dengan banyak fokus. Dari mahasiswa yang tidak lulus tadi, ada yang teliti penggunaan media, ada yang teliti strategi dosen, ada yang teliti inisiatif dan partisipasi mahasiswa. 3 orang bisa meneliti untuk satu fenomena yang sama. Oke, you understand? Yes. Jadi kita bisa kolaborasi. Jadi dulu mahasiswa yang malas 10 orang, kita teliti rame-rame. Ini namanya kita turunkan dari fenomena menjadi fokus. Judul nanti, sabar. Nanti di judul ketemu sendiri.
Judul jadi, proposal tidak jadi. Ini aja, ikuti jalurnya ini. Jadi fenomena, baru kita jadi fokus. Ini kita lakukan nanti sebentar saja. Setelah fokus, kita turunkan menjadi permasalahan atau rumusan masalah. Ini fokus, ada deskripsi fokus. Ini fokus kita deskripsikan. Penggunaan media elektronik dalam meningkatkan atau dalam perkuliahan. Berarti di situ yang deskripsi fokusnya penggunaan media elektronik, kemudian strategi belajar, kemudian apa dan seterusnya. Itu deskripsinya. Nanti itu deskripsi fokus itu fokusnya kita potong-potong. Dipotong-potong itu tadi, yang panjang itu tadi kita potong-potong. Apa yang disebut dengan penggunaan, apa yang disebut dengan media, apa yang disebut dengan strategi belajar, itu kita bikinkan pengertian-pengertian. Itu disebut dengan deskripsi fokus. Atau kata-kata kunci pada judul dan pada rumusan masalah. Atau batasan penelitian. Deskripsi fokus itu batasan penelitian. Itu nanti kita pertemukan dengan proposal. Tapi ini idenya dulu ada paham. Jalan ceritanya. Setelah fokus kita turunkan rumusan masalah. Fokus ini berupa pernyataan, rumusan masalah itu pertanyaan. Pernyataan dan pertanyaan. Saya melihat penggunaan media dalam pembelajaran. Itu fokus penggunaan media dalam pembelajaran. Rumusan masalah bagaimana penggunaan media dalam pembelajaran. Ada juga mahasiswa bikin rumusan masalah bukan pertanyaan, pernyataan, itu salah. Nah, jadi jenis pertanyaan nanti kita bahas. Ada deskriptif, ada asosiasi, ada komparasi, ada analisis, ada eksplanasi. Nanti berarti paham dulu. Jadi ini rumusan masalah. Dari fenomena masuk ke fokus, turun ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini tujuan manfaat ini sudah include. Kemudian kita cari teori. Jadi fokus harus sama dengan teori. Ingat ini, fokus harus sama dengan teori. Rumusan masalah harus dengan teori selaras. Di sini tadi penggunaan media dalam pembelajaran, ya, penggunaan media dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Maka teorinya di sini harus teori media. Jadi fokus itu harus sama dengan teori. Fokus itu apa yang diletakkan di depan pada judul. Apa yang diletakkan di bagian depan pada judul. Apa yang diletakkan pada depan itulah fokus. Penggunaan media dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Berarti fokusnya media. Berarti dia harus pada teori media. Tadi dia bilang efektivitas pembelajaran berbasis media, berarti fokusnya efektivitas pembelajaran, bukan media. Berarti di sini harus teori efektivitas. Kalau fokus efektivitas, teori efektivitas. Fokus perilaku, teori perilaku. Fokus mengenai sikap, harus teori sikap. Fokus mengenai resepsi, harus teori resepsi. Jangan di sini fokusnya media, ambil teori resepsi, salah. Jadi apa yang di depan itu yang jadi fokus. Nah, teorinya ada 3, ya. Ada namanya bidang, ada grand teori, ada operasional teori. Nanti itu saya jelaskan lebih lanjut. Apa itu bidang, apa itu grand teori, apa itu operasional teori. Bidang, grand teori, operasional teori,
dan integrasi keilmuan. Itu sebenarnya teori isinya 4 ya. Jadi kalau nanti ada bikin bab 2 itu isinya 4. Yang pertama A itu bidang kajian. Bidang apa yang kita kaji. Bagian B itu grand teori atau teori umum. Bagian C nya operasional teori atau teori khusus. Yang keempat ini bisa berkaitan dengan subjek objek penelitian. Kalau tidak ada itu kita langsung ke integrasi keilmuan. Ayat-ayat. Integrasi keilmuan. Ayat-ayat hadis. Ini pola bakunya ini tujuan teori. Bidang, grand teori, personal teori, integrasi keilmuan. Contoh, penggunaan media elektronik atau media internet, berarti bidang kajiannya itu new media. Berarti bagian A-nya ini new media. Kemudian grand teorinya apa? Misalnya media sosial, berarti sini media sosial. Kemudian operasional teorinya apa? Misalnya Instagram. Nah, gitu. Tapi ini nanti operasional teori nanti kita ketemunya di sana. Kemudian teori, setelah itu baru kita dapat pendekatan. Ini pasti satu garis lurus. Pendekatan. Pendekatannya ada 2, ada kuanti dan kuali. Ini Anda bikin satu halaman. Ini Anda bikin satu halaman. Ya, oke, saya tambahkan judul di sini. Ini Anda bikin satu halaman, sudah jadi satu proposal. Satu halaman saja. Tulis judul apa, fokusnya apa, urusan masalahnya apa, teorinya apa, pendekatannya apa. Satu halaman saja sudah jadi satu proposal. Ini berangkat dari fenomena. Berangkat dari fenomena, kita cari fokus dulu, baru cari teori. Berangkat dari fenomena, kita cari fenomena, fokus urusan masalah, baru cari teori. Kalau kita berangkat dari literatur, kita berangkat dari teori dulu, baru cari fenomena. Oke? Itu modus berpikirnya. Kalau itu modus berpikirnya, kita berangkat dari fakta ke teori. Kalau ini kita berangkat dari teori ke fakta. Ini sebenarnya ada metodenya. Kalau kualitatif itu berangkat dari fenomena ke teori. Kalau kuantitatif dari teori ke fenomena. Tapi ide lihat saya, kedua ini saya pakai baik kuantitatif maupun kualitatif. Jangan persoalkan dulu itu, karena kita bukan ahli, kita ini cuma pengguna biasa. Nah, kita mau berangkat dari literatur. Kita berangkat dari literatur. Ada yang mau bertanya mengenai berangkat dari fenomena? Jelas? Jelas atau jelas? Jelas ya? Ya. Apa lagi yang tidak jelas? Itu apa tuh yang ada bidang kajian, grand teori atau teori umum, operasional teori atau teori khusus, integrasi keilmuan. Polanya dulu, polanya. Teknis nanti. Teknis nanti. Pola dulu, pola. Karena kalau tidak paham pola, teknis pasti salah. Ya, pola dulu, pola. Kita mau berangkat dari literatur, boleh juga. Nanti saya bandingkan mana lebih bagus dan lebih cepat. Literatur, Anda sudah dapat teori atribusi yang mengatakan setiap tindakan pasti punya alasan. Setiap tindakan pasti punya alasan. Anda keluar dari perpustakaan, mikir. Ini setiap orang bertindak pasti punya alasan. Kira-kira ini bisa kita lihat atau kita bisa uji, kita bisa tahu ini di mana penerapannya, penggunaannya. Jadi
kalau kita sudah dapat teori, yang kita cari di mana fenomenanya bisa ditemukan. Di mana fenomenanya bisa ditemukan. Jadi kalau saya katakan setiap tindakan itu punya alasan, kira-kira itu bisa dilihat di mana fenomenanya. Oh banyak Pak. Ya. Di mana? Di penjara. Penjara. Ya. Sama-sama mencuri belum tentu sama alasannya. Oh sudah tahu, dapat fenomena. Apalagi mahasiswa kuliah sama-sama kuliah belum tentu sama-sama alasannya kuliah. Apalagi caleg sama-sama caleg belum tentu alasannya sama. Nah, jadi kalau sudah kita punya teori, kira-kira di mana tempatnya teori bisa dilihat fenomenanya. Ada teori pembelajaran, penggunaan media meningkatkan hasil belajar 7%. Misalnya teori media, kita dapat di situ ada teori di buku. Menurut Bacok, penggunaan media akan meningkatkan hasil belajar 70%. Bawa itu kantong itu tadi, ya. Bawa itu kantong itu. Ada masa penelitian. Katanya Bacok, penggunaan media elektronik meningkatkan hasil belajar 70%. Fenomenanya banyak sekali, tinggal pergi ke sekolah. Lihat anak belajar pakai media dengan tidak pakai media. Betulkah yang pakai media meningkat 7% yang tidak pakai media? Pergi mau di SMA, pergi tuh di SMK, pergi kau di perguruan tinggi. Gampang toh? Kita sudah kantong teori. Nah, setelah dapat fenomena, kita mau kembali di situ, rumusan masalah. Teori kan ada nih. Teori. Kemudian di situ pendekatannya. Bagaimana kalau sebelum dapat fenomena Pak? Saya mau langsung bikin teori, bikin rumusan masalah, bikin pendekatan, boleh saja. Tapi nanti fenomenanya tidak ada di dalam penelitian. Nah, banyak yang terjadi sudah bikin rumusan, tidak tahu, bingung mau penelitian di mana. Nah, mana lebih bagus Pak? Ada yang bertanya, Pak mana lebih bagus? Kita berangkat dari fenomena atau berangkat dari teori? Ya, yang selalu saya anjurkan kepada mahasiswa, sebaiknya kita berangkat dari teori. Karena itu cara yang lebih mudah. Karena fenomena tidak terbatas, teori itu terbatas. Banyak sekali mahasiswa sudah punya fenomena, sudah punya begini, begitu suruh cari teori, teorinya tidak ketemu. Ujung-ujungnya ganti fenomena. Kenapa? Karena teori terbatas. Misalnya Anda melihat satu fenomena menarik, di situ terjadi satu konflik, terjadi apa? Terus saudara cari teori mengenai konflik perempuan. Tidak ada teorinya. Tidak ada teorinya. Fenomena ada, tapi teori tidak. Kenapa fenomena banyak? Teori kurang. Tapi kalau kita berangkat dari teori sudah ada di kantong, fenomena banyak. Fenomena banyak. Tidak bisa penelitian di SD, kita pindah ke SMP, tidak bisa SMP, pindah ke SMA, tidak bisa SMA, pindah ke perguruan tinggi. Tidak bisa di SD Borong, pindah ke SD Pacinongan, tidak bisa di Pacerti, dia di SD Sinjai. Apa susahnya? Tidak bisa penelitian di Sinjai, pindah mulai ke Baru. Teorinya tidak goyang, teori masih dalam kantong. Fenomena tidak bisa diteliti, tidak bisa ngapa-ngapain. Karena fenomena tidak bisa dipindah. Saya Pak mau meneliti, pokoknya saya mau meneliti di SD Borong. Tak bisa lagi, kalau bukan di SD Borong, tidak bisa tidak selesai. Cari-cari teori tidak ketemu, sudah. Jadi
boleh kita dua-duanya, tapi saya menganjurkan kita permata literatur. Tidak usah peduli dengan fenomena literatur. Mantap betul. Ini manfaatnya banyak. Dengan memahami teori kita lebih mudah melihat fenomena. Dengan lebih memahami teori kita lebih mudah penelitian. Dengan kita lebih bagus dalam penelitiannya. Kenapa? Karena dia sudah punya software. Tapi yang mau berangkat dari fenomena boleh juga. Boleh juga. Jadi saudara sekalian, ini ada dua jalur, ada dua cara mendapatkan ide. Boleh berangkat dari fenomena atau berangkat dari literatur. Yang penting pastikan fenomenanya itu fenomena komunikasi, literaturnya literatur komunikasi. Karena ruang main kita itu dalam objek formal komunikasi. Tapi pengalaman saya lebih mudah kalau kita berangkat dari teori daripada kita berangkat dari fenomena. Karena teori terbatas. Kalau kita berpegang pada fenomena, banyak mahasiswa yang kesulitan dari teori. Ada judulnya, ada rumus masalahnya. Teorinya tidak ketemu-ketemu. Ya, sesuatunya harus berubah, tapi dia tidak mau ubah. Dulu ada mahasiswa saya, anak bimbingan saya, dia mau penelitian di lapas, di lembaga pemasyarakatan. Sudah mau meneliti di dalam ini dan carikan teorinya. Bolak-balik 3 kali tidak ketemu teori. Tapi dia mau penelitian di lapas. Kayak begini, saya kasih ke teori. Kasih ke teori disonansi kognitif yang mengatakan bahwa orang yang mengalami suatu problem, suatu krisis atau berada di suatu tempat yang baru, maka dia akan mengalami goncangan dan orang akan melakukan penyesuaian secara kognitif. Saya bilang semua orang yang masuk penjara pasti awalnya mengalami goncangan, mengalami stres. Nah, kau teliti bagaimana dia beradaptasi di dalam lapas. Itu yang diteliti. Saya kasih teori, itu penelitiannya dan selesai. Ya. Kau teliti bagaimana cara beradaptasi tahanan-tahanan di dalam lapas itu. Siapa orang tidak stres? Dulunya orang bebas, mau kemana-mana, sekarang tiba-tiba di penjara. Pasti orang mengalami suatu stres, konflik. Nah, itu kita pakai teori disonansi kognitif. Dan dia ketemu teorinya, setelah saya kasih, tetap dia penelitian di lapas. Karena memang dia mau penelitian di situ. Cuman saya tidak mau langsung kasih teori ke mahasiswa. Kenapa? Karena yang Anda mau belajar itu Anda yang Anda mau belajar. Bukan saya mau belajar, Anda. Dan belum tentu yang saya kasih Anda cocok. Jadi cari dulu aspek apanya, dapat fenomena, cari aspek apanya Anda mau teliti. Misalnya, Anda mau teliti interaksi simbolik sesama tahanan, bukan disonansi kognitifnya, interaksi simboliknya. Atau misalnya bagaimana cara tahanan itu masing-masing membangun komunitas, dan di dalam itu ada kelompok-kelompok. Itu jadi satu fenomena bisa kita rame-rame teliti, bisa. Otomatis kalau fokus atau pokok masalah yang kita teliti berbeda, otomatis teori berbeda. Saya sudah tadi penjelasan di sini. Fenomena sama diteliti, fokus beda, teori pasti beda. Dan mungkin satu teman teliti disonansi kognitif, ada juga pakai teori itu, nggak boleh. Kalau Anda teliti interaksinya, ada suatu interaksi simbolik. Jadi satu pakai teori disonansi kognitif, satu pakai interaksi simbolik. Itu. Jadi sama-sama kita pergi penelitian, tapi aspek yang kita kaji, kita sama-sama pergi penelitian di lapas 5 orang, tapi sampai di sana yang kita tinjau beda-beda. Hindari meneliti sama fokusnya, sama teorinya, apalagi sama lagi lokusnya. Waduh, itu sudah plagiat namanya. Saya kalau fokus sama teori sama, biasanya saya sudah suruh ganti. Walaupun lokusnya beda. Misalnya ada satu penelitian pengaruh penggunaan media di SD di Bantai. Ada yang namanya pengaruh penggunaan media di SD di Sidrap. Oh, tidak boleh. Biar beda lokusnya. Tapi kalau misalnya pakai teori lain, interaksi guru dan murid di SD Bantai, boleh. Karena tidak bisa pembelajaran karena beda fokusnya dengan teorinya.
otomatis datanya beda.